Karena jika Allah yang mengambil, berarti Dia sedang menyusun pengganti yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun hati manusia seringkali tidak sabar. Ia terbiasa dengan kepastian, padahal hidup ini penuh kejutan. Ketika kehilangan datang tiba-tiba, manusia panik. Ia bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Ia berlari kemana-mana mencari solusi, tanpa sadar bahwa jawaban sesungguhnya bukan berada di luar, tapi ada di dalam dirinya sendiri. Ada suatu masa dalam hidup ketika segala sesuatu tampak terkendali. Angka di rekening terus bertambah. Pelanggan berdatangan. Laba mengalir, rencana berkembang, dan masa depan terlihat cerah. Banyak yang menyebut fase ini sebagai keberhasilan, puncak karir, atau hasil kerja keras. Tak ada yang salah dengan bekerja keras, namun ketika seseorang mulai merasa bahwa segala yang ia miliki adalah karena dirinya sendiri, saat itulah tanda-tanda ujian sedang menunggu di tikungan. Ujian tidak selalu datang dalam bentuk bencana. Terkadang ia datang pelan-pelan. Seperti atap yang bocor namun tidak segera terasa hingga hujan turun deras. Begitulah ketika Allah hendak menguji. Ia tidak menampar. Ia hanya mengambil, perlahan-lahan. Diawali dari transaksi yang gagal. Kemudian relasi bisnis yang renggang. Lalu datanglah tunggakan yang tak kunjung dibayar. Hingga akhirnya muncul surat peringatan, surat penutupan, dan perasaan runtuh dalam dada yang tak bisa dijelaskan. Itulah saat ketika seorang manusia mulai merasa kehilangan pijakan. Di luar, orang masih memanggilnya bos, pak, atau orang sukses. Tapi di dalam, ia mulai merasa seperti puing-puing. Ia tersenyum di hadapan orang lain, namun menangis saat sendirian di malam hari. Ia menyimpan kebangkrutan itu rapat-rapat, takut diketahui dunia. Karena dunia seringkali hanya menghargai siapa yang berhasil, bukan siapa yang berjuang diam-diam. Namun saat semua pintu tertutup, ia mulai mendengar suara yang selama ini tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, suara hatinya sendiri. Ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang telah lama hilang, hubungannya dengan Allah. Dulu, sholat selalu diundur. Zikir dianggap opsional. Al-Quran tersimpan rapi di rak, namun jarang tersentuh. Ia terlalu sibuk mengatur dunia, hingga lupa bahwa dunia bukan miliknya. Dan di titik itulah, hidayah sering turun. Bukan dalam bentuk cahaya besar dari langit, tapi dalam bentuk kesadaran yang kecil. Bahwa segala yang dipegang bisa lenyap, tapi Allah tidak pernah pergi. Beberapa hari pertama setelah keruntuhan itu adalah hari-hari penuh diam. Ia tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi ketika tubuhnya lelah dan pikirannya kosong, ia terduduk di tikar, dan mulai menangis, bukan karena kehilangan harta, tapi karena terlalu lama melupakan sang pemberi. Tangis itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena saat seorang hamba mengakui kelemahan di hadapan Rabb-nya, itulah bentuk kekuatan yang paling sejati. Ia mulai bangun malam, untuk sholat yang selama ini tertunda. Bukan untuk meminta harta kembali, tapi untuk meminta petunjuk dan kekuatan. Ia mulai membaca Al-Quran kembali, dan menemukan ayat-ayat yang dulu hanya lewat, kini menampar jiwanya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Ayat itu terasa seperti surat pribadi dari langit. Surat yang tak hanya memberitahu solusi, tapi juga menenangkan, bahwa Allah tahu. Allah tahu siapa yang sedang bangkrut. Allah tahu siapa yang sedang menahan tangis. Allah tahu siapa yang sedang berpura-pura kuat, padahal nyaris putus asa. Dan itulah titik tolaknya. Ia tidak lantas menjadi kaya lagi dalam semalam. Tapi satu demi satu, amalan kecil mulai dibangunnya kembali. Sholat 5 waktu dijaga seketat mungkin. Bukan karena takut azab, tapi karena rindu pada kedekatan. Ia mulai bersedekah, meskipun hanya 1.000-2.000, meskipun dirinya sendiri sedang kekurangan. Karena ia percaya, barang siapa memberi, Allah akan mengganti. Ia pun menghafalkan satu doa Nabi yang sering diulang-ulang setiap pagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan,
wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhli, wa dalaididain wa galabati rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dan dari lilitan hutang serta tekanan manusia. Doa itu ia lantunkan sambil menahan air mata. Karena setiap katanya seakan mewakili isi dadanya. Ia benar-benar sedang gelisah. Ia benar-benar sedang tertekan oleh hutang dan malu. Tapi ia tidak ingin menyerah. Ia hanya ingin Allah mendengar. Hari demi hari berlalu. Hidup belum membaik secara materi. Tapi hatinya terasa lebih damai. Ia tidak lagi bangun pagi dengan cemas, karena kini ada zikir yang mengisi mulutnya sebelum aktivitas dimulai. Ia tidak lagi terlalu marah saat kehilangan peluang, karena ia yakin bahwa yang tertutup, Allah tahu sebabnya. Amalan demi amalan yang kecil itu, tahajud, sedekah kecil, doa, istighfar, mungkin terlihat sepele di mata manusia. Tapi sesungguhnya itulah yang sedang menyusun ulang kekuatan batin seseorang. Karena jika hatinya kuat, maka rezeki yang datang pun akan kuat menempel. Allah tidak menilai besar kecilnya rezeki seseorang. Tapi Allah menilai sebesar apa ketakwaan orang itu saat rezekinya sedang tidak besar. Dan di titik inilah, perjalanan seseorang menuju ridha dimulai. Ridha bahwa yang hilang bukan musibah, tapi undangan dari Allah. Ridha bahwa kehilangan adalah bentuk perhatian Tuhan. Dan ridha bahwa mungkin inilah cara terbaik untuk kembali pulang ke pangkuannya. Sebab sejatinya, yang paling merugi bukan yang bangkrut harta, tapi yang bangkrut jiwa, dan tidak sempat memperbaikinya. Dan bagi siapa yang mau memperbaiki dirinya saat diuji, maka ia tidak pernah benar-benar jatuh. Ia sedang dituntun menuju ganti yang jauh lebih baik. Namun proses menuju lebih baik, itu tidak selalu berjalan tenang. Justru setelah seseorang mulai berbenah, saat ia mulai bangkit dari keterpurukan dengan membawa keikhlasan dan tawakal, dunia seperti tidak tinggal diam. Ada gelombang baru yang datang, lebih sunyi tapi menghantam lebih dalam, ujian yang muncul bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Rasa ragu mulai menghampiri. Ia bertanya, sudahkah aku benar-benar ikhlas? Ataukah aku hanya menginginkan balasan cepat dari Allah? Ia mulai goyah. Hatinya mempertanyakan ulang semua keyakinan yang ia bangun beberapa minggu terakhir. Ia merasa telah bersedekah semampunya, telah sholat tepat waktu, telah bangun malam dengan doa panjang. Tapi situasi belum juga berubah. Hutang belum lunas. Usaha belum juga hidup. Bahkan kabar buruk terus berdatangan dari tempat yang tak disangka. Pada titik ini, banyak yang akhirnya menyerah. Mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. Mereka kecewa. Ada yang berhenti sholat malam. Ada yang enggan berzikir lagi. Mereka menutup mushaf Al-Quran karena merasa bacaan itu tidak memberi solusi nyata. Mereka lupa bahwa doa bukan alat tukar, melainkan bentuk ketundukan. Bahkan tidak sedikit yang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Mengapa aku yang sudah bertobat dan beramal justru tetap susah, sedangkan mereka yang jauh dari Allah hidup bergelimang rezeki? Kalimat-kalimat seperti itu menyusup halus ke dalam hati, seperti api kecil yang membakar kayu basah, tak tampak, tapi terus menggerogoti kepercayaan. Inilah ujian yang sesungguhnya. Ketika seseorang sudah memulai perubahan, lalu diperlihatkan oleh Allah bahwa jalan iman itu tidak mudah. Tapi bukan untuk melemahkan. Justru karena Allah ingin menguji kejujuran tekadnya. Adakah ia tetap tawakal saat harapan belum terlihat? Adakah ia tetap sholat malam meski keajaiban belum datang? Adakah ia tetap bersedekah meski hasil belum ia genggam? Karena hakikatnya, ridha itu bukan soal menerima hasil baik. Ridha adalah tetap tenang saat hasil yang datang belum sesuai harapan. Dan disinilah, manusia diuji lebih dalam, bukan lagi pada hilangnya harta, tapi pada kesetiaan hati terhadap janji-janji Tuhan. Sebagian mulai mempertanyakan keadilan ilahi. Bukankah Allah Maha melihat? Bukankah aku telah berbuat baik? Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal secara logika,
namun tidak dalam kerangka iman. Karena dalam keimanan, balasan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk materi. Kadang, balasannya adalah hati yang lebih tenang, hubungan yang lebih harmonis, atau bahkan musibah lain yang ditahan dari datang. Ada seseorang yang bertahan di jalur ini. Ia tetap memilih jalan amal meski dalam hatinya penuh pertanyaan. Ia tetap melangkah, bukan karena sudah kuat, tapi karena tak ingin kembali pada masa lalu yang gelap. Ia memilih sabar, bukan karena ia tidak terluka, tapi karena ia ingin tetap dekat dengan Allah, meski rezeki masih tertahan. Maka ia mulai belajar mengenali bentuk-bentuk rezeki yang selama ini ia abaikan. Bahwa bisa tidur tenang di malam hari adalah rezeki. Bahwa masih punya waktu untuk berdoa adalah rezeki. Bahwa masih ada keluarga yang setia mendukung meski tidak memberi uang, itu pun rezeki. Ia belajar memaknai ulang kata, rezeki. Tidak lagi sekadar uang atau keuntungan dagang, tapi juga ketenangan, keberkahan waktu, keberkahan makanan, bahkan keberkahan air mata yang jatuh dalam sujud panjang. Namun ujian tidak berhenti di situ. Saat ia sudah mulai lebih tenang, datanglah ujian berikutnya. Bisikan untuk mencari jalan pintas. Ada tawaran kerja sama yang haram namun menggiurkan. Ada celah untuk mengambil keuntungan tanpa sepengetahuan pihak lain. Ada peluang memanipulasi angka, menjual aset yang bukan haknya, atau meminjam dana dengan sistem riba. Semua datang di saat ia sedang butuh. Semua menggoda dengan janji solusi cepat. Dan di titik inilah keimanan kembali diuji. Apakah ia akan mengambil kesempatan itu dengan dalih, nanti tobat lagi, atau ia bertahan meski tahu hari esok akan lebih berat? Bagi yang kuat, ia akan menolak. Meski setelah itu ia harus hidup lebih sempit, menanggung malu, dan terus bersabar. Tapi dalam penolakan itu ada kekuatan. Ia memilih Allah, bukan dunia. Dan bagi mereka yang tergelincir, seringkali yang didapat bukan solusi, tapi musibah yang lebih besar. Rezeki haram itu cepat datang, tapi lebih cepat lagi hilangnya, dan menyisakan luka yang tak terlihat. Maka jika ada seseorang yang tetap teguh, yang tetap bersih meski peluang kotor terbuka lebar, itu bukan sekadar kekuatan. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaganya. Disinilah sebagian orang akhirnya mulai memahami, bahwa mungkin, bangkrut itu bukan hukuman, tapi pelindung dari dosa yang lebih besar. Ia mulai melihat bahwa sebelum bangkrut, ia terlalu rakus. Ia pernah mengorbankan waktu keluarga demi mengejar angka. Ia pernah menunda zakat. Ia pernah menganggap remeh sedekah. Ia pernah bangga saat bisa menekan harga, menunda gaji pegawai, atau mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Kini semua itu seperti diputar ulang dalam pikirannya. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi sebagai cara Allah mengajari dengan cinta, lewat teguran yang tidak membinasakan, tapi menyadarkan. Dan siapa yang bisa menangis karena sadar, bukan karena kecewa, maka tangis itu bisa menjadi titik balik kehidupannya. Karena sesungguhnya, bangkrutnya harta hanya menyakitkan bagi mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada dunia. Tapi bagi yang hatinya sudah terikat pada Allah, bahkan saat dunia memunggunginya, ia masih punya harapan. Dan harapan itu bernama rahmat-Nya yang tak pernah habis. Namun berharap pada rahmat Allah berarti juga siap untuk diuji lebih dalam. Karena keikhlasan tidak terbentuk dalam sehari, dan tawakal bukan sekadar ucapan. Hati yang ingin dekat dengan Allah akan ditempa dengan situasi yang mengikis semua topeng dunia, agar yang tersisa hanya jiwa yang benar-benar bersandar padanya. Saat seseorang bertahan dari godaan untuk menipu, ia merasa lega karena berhasil menjaga integritasnya. Tapi tidak lama setelah itu, datang ujian lain. Ujian yang lebih menyakitkan, karena datang dari orang-orang terdekat. Bukan dari musuh, bukan dari luar, tapi dari keluarga sendiri, dari sahabat yang dulu saling percaya, dari kerabat yang semestinya menjadi tempat bersandar. Ada kalanya, setelah memilih jalan yang lurus, seseorang justru dianggap gagal. Ia dicemooh karena terlalu idealis.
Dituduh malas mencari solusi karena tidak mau main cepat. Bahkan ada yang dianggap terlalu sok suci, hanya karena ia mulai menolak jalur curang. Ketika ia sedang menjaga kejujuran, datanglah kalimat-kalimat yang menyakitkan. Rezeki itu harus dicari, bukan ditunggu dari langit. Kalau hidupmu susah terus, mungkin doamu nggak didengar. Kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya mengiris harga diri, tapi juga menguji keyakinan. Dan saat semua ini terjadi, ia kembali bertanya dalam diam, "Ya Allah, apakah ini bagian dari jalan MU? Mengapa terasa semakin sulit?" Pertanyaan itu tidak selalu ia lontarkan dalam doa. Kadang ia hanya terdiam di sajadah, menatap kosong langit-langit kamarnya, atau melihat wajah anak-anaknya yang mulai bertanya, "Ayah, kenapa kita tidak makan di luar seperti dulu?" Itulah bagian dari ujian. Ujian batin yang tidak bisa dilihat orang lain. Ujian yang tidak bisa dibalas dengan jawaban, tapi hanya bisa dilewati dengan sabar. Dan sabar yang sejati, bukan sekadar menunggu waktu, tapi menerima takdir tanpa menyimpan kekecewaan. Dalam keadaan seperti itu, ada satu hal yang terus menguatkan, amalan kecil yang konsisten. Di tengah badai mental, ia tetap membaca istighfar 100 kali setiap hari. Ia tak pernah absen dari sedekah, meski hanya Rp2.000. Ia tetap sujud malam, meski hanya sanggup 2 rakaat dan 1 doa lirih. "Ya Allah, cukupkan aku dengan MU." Amalan-amalan inilah yang membuat ia tetap berdiri. Karena kekuatan sejati bukan datang dari motivasi luar, tapi dari hubungan rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Suatu malam, ia terbangun bukan karena ingin sholat malam, tapi karena sesak. Udara seolah berat, dan pikirannya kacau. Ia bangun, duduk, lalu menangis. Dalam gelap, ia tidak mengeluh. Ia hanya diam, membiarkan air matanya menjadi bahasa yang tidak pernah bisa ditulis. Dan dalam diam itu, muncul kesadaran baru, bahwa ia tidak lagi memohon untuk cepat kaya. Tidak lagi meminta semua hutang lunas dalam semalam. Ia hanya ingin tenang, ingin Allah ridha, ingin hidup yang penuh keberkahan, meskipun sederhana. Perubahan itu kecil, tapi sangat besar di mata langit. Karena ketika seseorang berhenti meminta dunia, dan mulai meminta kedekatan dengan Allah, maka itulah titik kebangkitan yang sesungguhnya. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Tapi hati terasa berbeda. Ketika seseorang menawarkan kerja sama haram, ia menolaknya dengan tenang. Ketika ada kerabat mencibir, ia hanya tersenyum. Ketika ada penghasilan kecil masuk, ia bersyukur seolah mendapatkan hadiah besar. Karena kini, parameter kebahagiaannya bukan lagi uang, tapi keberkahan. Dan keberkahan itu datang dari tempat-tempat yang tidak disangka. Ada tetangga yang tiba-tiba mengirim makanan, padahal ia belum sempat berbelanja. Ada orang asing yang membayar utang lama tanpa diminta. Ada pelanggan lama yang kembali, tanpa alasan yang jelas. Semua datang seperti jawaban dari Allah. "Lihat, aku tidak pernah meninggalkanmu." Rezeki itu seperti udara. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita tahu bahwa tanpanya, kita akan mati. Dan rezeki yang paling besar bukanlah uang, tapi kemampuan untuk tetap bersyukur dalam kesempitan. Seseorang yang dulu merasa hancur karena kehilangan bisnisnya, kini merasa lebih utuh. Ia mungkin tidak lagi punya banyak aset, tapi jiwanya penuh. Ia tidak lagi mengandalkan manusia, karena kini ia tahu bahwa satu-satunya sandaran yang tidak pernah lelah menunggu kita kembali adalah Allah. Dan di setiap langkah kecil menuju perbaikan, ia mulai mengerti satu hal, bahwa Allah tidak akan membiarkan seorang hamba jatuh, selama hamba itu masih menggenggam iman. Kini ia tidak takut miskin, karena ia pernah merasakan bangkrut dan menemukan makna di dalamnya. Ia tidak iri pada orang yang kaya raya, karena ia tahu bahwa kaya hati jauh lebih menenangkan daripada kaya rekening. Semakin dalam ia merenung, semakin jelas bahwa dunia ini bukan tempat untuk menggenggam erat, tapi tempat untuk melepaskan dan menyerahkan. Dan ketika seseorang belajar melepaskan, maka Allah akan mengajarkan cara menggenggam yang lebih baik.
bukan dengan kekuatan, tapi dengan keikhlasan. Sebab dunia yang dikejar akan lari, tapi dunia yang ditinggalkan demi Allah justru akan mengejar dan datang tanpa dipaksa. Waktu berjalan. Tanpa disadari, hari-hari sulit itu mulai membentuk seseorang menjadi pribadi yang baru. Bukan dalam tampilan luar, bukan pula pada status ekonomi, tapi pada getaran jiwanya yang semakin ringan, semakin tenang, semakin berserah. Dulu, ia takut kehilangan. Kini, ia mulai menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan. Dulu, ia selalu gelisah tentang hari esok. Kini, ia tahu bahwa Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk, bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Dan saat hati mulai bersih dari ambisi duniawi, justru saat itulah dunia datang menghampiri tanpa ia minta. Satu persatu hal yang tak disangka mulai terjadi. Ada pesan lama yang masuk dari seseorang yang pernah berjanji tapi tak menepati, kini datang membawa kabar baik, sebuah kerjasama kecil, sederhana, tapi halal dan bersih. Pekerjaan yang tidak mewah, namun sesuai kemampuan dan membuatnya bisa kembali bangkit perlahan. Ada seorang teman yang menawarkan tempat usaha kecil, tanpa biaya sewa. Kalau kamu pakai dan serius, anggap saja ini sedekah dariku, kata temannya. Ia hanya bisa menangis. Bukan karena bahagia semata, tapi karena teringat akan malam-malam ketika ia memohon dalam sujud, namun tak tahu harus berharap pada siapa. Kini, doa-doa itu perlahan menjelma nyata. Bukan dengan kilatan cahaya, bukan dalam gemuruh keajaiban, tapi dengan cara yang sangat tenang dan tak kentara, seperti embun yang hadir tanpa suara tapi membasahi bumi yang kering. Itulah cara Allah bekerja. Diam-diam, tapi pasti. Dan saat dunia mulai memberi ruang kembali, ia justru lebih berhati-hati. Ia tak ingin kembali menjadi orang yang dulu. Orang yang terlalu percaya pada kekuatan dirinya sendiri. Orang yang mengira kesuksesan adalah hasil dari kecerdasan atau koneksi semata. Kini ia tahu bahwa segala sesuatu yang datang, hanya karena izin Allah. Usahanya perlahan hidup kembali, tapi kali ini dengan arah yang lebih jelas, tidak lagi mengejar besar, tapi mengejar berkah. Ia tidak peduli lagi soal siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih cepat berhasil. Karena ia tahu, yang cepat belum tentu selamat. Yang lambat bukan berarti tertinggal. Dan dalam setiap transaksi yang ia lakukan, ia kini lebih jujur. Lebih banyak menyebut nama Allah. Lebih ringan bersedekah, lebih rajin mengucap Alhamdulillah bahkan untuk keuntungan yang kecil. Ia bahkan menyisihkan waktu khusus untuk membantu orang lain yang sedang bangkrut seperti dulu dirinya. Ia tahu rasanya dipandang remeh. Ia tahu rasanya dipeluk hanya oleh kesepian. Namun kini ia punya sesuatu yang dulu tidak ia miliki, kedalaman jiwa. Kedalaman itulah yang membuat seseorang kuat, meski terlihat lemah. Bahagia, meski tidak bergelimang. Kaya, meski tidak memiliki segalanya. Seseorang yang pernah kehilangan, tapi mampu bangkit dengan hati yang bersih, bukan hanya telah menang, tapi telah menang tanpa melukai orang lain. Itulah kemenangan yang sejati. Dan pada titik inilah ia mengerti makna dari sabda Rasulullah saat beliau bersabda, "Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kini, ia bukan hanya merasa cukup, tapi merasa bahwa setiap kekurangan yang pernah terjadi dalam hidupnya adalah rencana Allah untuk menyiapkan ruang dalam dirinya, agar kelak, saat rezeki yang hakiki datang, ia sanggup menampungnya dengan jiwa yang tidak sombong. Seseorang yang pernah hancur, tapi tetap menjaga amalan dan keyakinannya, akan dibimbing oleh Allah menuju pengganti yang lebih baik. Bukan hanya karena ia pantas mendapatkannya, tapi karena Allah Maha menepati janjinya. Dan janji itu nyata. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23. Kini, ia tidak lagi menghitung saldo di rekeningnya untuk mengukur kesuksesan.
Tapi ia menghitung berapa kali ia bersyukur dalam sehari. Ia tidak lagi menilai keberhasilan dari berapa banyak yang ia miliki, tapi dari seberapa banyak yang bisa ia lepaskan dengan ikhlas. Karena yang paling sulit dalam hidup ini, bukan memperoleh sesuatu, tapi melepaskan sesuatu yang hilang, lalu tetap berkata, "Aku rida, karena Allah lebih tahu dari apa yang aku tahu." Itulah amalan anti bangkrut yang sejati. Amalan yang dilakukan saat semua hal duniawi runtuh, tapi hati tetap berdiri. Amalan yang kecil namun terus-menerus, diam-diam memperbaiki hidup dari dalam. Amalan yang tidak terlihat manusia, tapi dicatat rapi di sisi langit. Dan akhirnya, seseorang yang pernah kehilangan akan tahu, bahwa apapun yang Allah ambil, sesungguhnya tidak lebih banyak dari yang Allah akan ganti. Sebab Dia Maha Kaya. Dan ketika Dia mencintai seorang hamba, Dia tidak akan membiarkan hamba itu tertidur dalam kelalaian terlalu lama. Maka bagi siapapun yang sedang diuji, sedang dalam kesempitan, sedang berada di ujung jalan, tetaplah beramal. Sekecil apapun. Karena mungkin, satu sedekah kecil itu, satu istighfar yang lirih itu, satu sujud yang basah oleh air mata itu, adalah kunci pembuka rezeki yang selama ini tertahan. Dan siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaganya dari semua kebangkrutan, baik yang tampak, maupun yang tak tampak. Karena sesungguhnya, yang paling menyelamatkan bukan tabungan, tapi keimanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.